Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya tentang PPK Kemenak, bagaimana nasibnya, kelanjutannya nasib pelamar dengan status P ataupun di TL. Apakah kemungkinan itu di gelombang kedua nanti tidak akan tes langsung penempatan untuk yang status P. Nah, bagaimana kalau status TL tapi semua formasi itu TL semua? Apakah mungkin terjadi perengkingan? Oke. Tapi sebelum Kak Furkan ke informasinya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dong pada saat Kak Furkan mengupload video yang paling baru. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Oke, di sini masih sama ya Kak Furkan ulas di komen-komen dari Instagramnya CSN Kemenak. Ah, di sini memang ada surat yang terbaru ya teman-teman. Di sini sudah ada yang menge-share Bapak Jingga Abdillah. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, Menteri Pan-RB, dan Kepala BKN. Perkenankan kami ada Forum Guru Honorer Kementerian Agama FGH Kemenak untuk menyampaikan beberapa hal terkait BPK Kemenak yang dilaksanakan oleh BKN RI yang baru-baru ini dilaksanakan. Pertama, pada tanggal 27 April, BKM mengumumkan 3 kategori hasil seleksi BPK RI, yaitu PL artinya lulus, P artinya lulus passing grade, dan TL artinya tidak lulus. Ini sesuai dengan surat ini ya, Bapak Ibu Guru ya. Mantap jiwa. Nah, di sini memang sudah diberikan apanya tanggal 27 April kemarin itu sudah di-share pengumuman tentang nama-nama hasil integrasinya ya, seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia itu sudah dijelaskan memang kode-kodenya. P itu artinya memenuhi nilai ambang batas atau biasa dikenal lulus passing grade, lulus PG teman-teman ya. Mantap jiwa. Kemudian L itu adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Kemudian TL itu adalah tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi passing grade. Ya kan, tidak PG seperti itu. Kemudian yang TL1 itu adalah BPK teknis untuk formasi jabatan dosen yang tidak memenuhi ambang batas untuk setiap substes kompetensi teknis berdasarkan keputusan Menpan RB nomor sekian. TH itu adalah tidak hadir. Tetapi untuk teman-teman kalau dinyatakan lulus itu keterangannya P garing L, ya kan? Kalau lulus itu keterangannya di pengumuman nanti P garing L seperti ini. Seperti yang tertera pada pengumuman ini, teman-teman bisa lihat dong. Di sini misalkan ini contoh dari formasi apa ini? Coba kita sepil ya, Bapak Guru ya. Ini banyak yang P garing L kayaknya pinter-pinter ini. Mantap jiwa ini ya, mantap jiwa ini ya. Ini penyuluh agama Islam, ini keren-keren ya, tinggi-tinggi memang apa nilainya tinggi-tinggi. Banyak yang 500. Ini keren sekali ini Akio Jenius ini Bapak Guru ya. Ini 536. Kalau dinyatakan lulus seleksi itu P garing L. P garing L ini namanya lulus. Bapak Ibu Guru tinggal aman, duduk manis saja ya. Duduk manis, siap. Kemudian yang ingin kami sikapi di sini adalah mengenai kategori yang kedua yaitu passing grade. Sebab untuk kategori 1 dan 3 kami kira sudah jelas maknanya. Namun untuk kategori yang kedua begitu ambigu. Tidak ada pernyataan resmi baik yang disampaikan BKN maupun Kemenak RI mengenai hal itu. Maka dengan ini kami meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memperjelas status dengan predikat P. Apakah masuk daftar tunggu yang nantinya otomatis menjadi ASN BPK atau diberlakukan sama dengan yang mendapat kategori yang ketiga yaitu TL dan harus kembali berkompetisi jika ada pendaftaran BPK. Sebenarnya ini tidak mungkin Bapak Guru ya kalau tes lagi, ya kan? Ini berdasarkan analisis di Kemendikbud sih. Kalau di Kemendikbud itu kalau status P berarti ya sudah tinggal menunggu penempatan saja ya, cuma P itu tidak kebagian formasi. Berbeda kalau CPNS. Nah, kalau CPNS kan meskipun passing grade itu nggak bisa digunakan untuk apa tahun-tahun berikutnya atau CPNS selanjutnya itu tidak bisa. Itu sudah ada permennya Bapak Ibu Guru ya. Kalau PPK insya Allah itu tinggal masuk daftar tunggu saja
Ya, amin ya rabbal alamin. Kita aminkan saja ya, seperti itu. Kedua, kami memandang dalam perekon BPK Kemenak yang dilaksanakan oleh BKNRI ini tidak ada perlakuan berbeda dengan pengikutan BPK. Ada perlakuan berbeda ya di ruang Kemendikbud. Salah satunya itu adalah tidak adanya afirmasi ya, nilai afirmasi untuk serdik maupun afirmasi pengabdian dan usia. Seperti itu. Ini yang perlu direvisi mungkin ya. Dalam hal ini, kami meminta kejelasan kepada BKNRI maupun Kemenak RI terkait dengan adanya tambahan nilai afirmasi. Mantap jiwa. Semoga saja, Bu. Ah, ini ada yang bertanya ya di channelnya Kak Furkon, kemarin ada yang berkomen itu seperti ini Bapak Ibu guru ya. Lah, bagaimana kalau kan awalnya katakanlah si A ya kan, si A ini statusnya P garing L. Artinya benar-benar dikatakan lulus ya kan. Ini kan benar-benar lulus murni ya kan. Ini tinggal menunggu pengumuman selanjutnya saja sih sebenarnya, nggak usah sanggah. Kemudian si B ini statusnya itu adalah P ya. Tetapi si A ini katakanlah tidak punya serdik Bapak Ibu ya. Katakanlah tidak serdik. Ini pertanyaan dari subscribernya Kak Furkon ya. Coba kita bahas di sini. Tetapi si B ini memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Lah, si A kan otomatis tidak sanggah kan, Bapak Ibu guru kan sudah lulus, berarti tidak sanggah. Tidak sanggah, ya kan? Tidak sanggah. Lah, si B karena statusnya P kan belum lulus, ini mengajukan sanggah. Nah, nanti saat di pengumuman ya kan, saat di pengumuman, ini di pengumuman pasca sanggah ya kan katakanlah. Pengumuman pasca sanggah, pasca sanggah yang ditanyakan oleh subscriber kemarin itu adalah apakah mungkin si B ini bisa menggeser A? Apakah mungkin setelah diafirmasi apakah mungkin si B ini menggeser A? Jawabannya tidak mungkin, Bapak Ibu guru ya. Jawabannya tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena si A ini sudah lulus, Bapak Ibu guru ya. Nah, si B ini kan meskipun sanggahnya diterima, nanti kemungkinan ya, ini masih kemungkinan ya Bapak Ibu guru ya. Kemungkinan si B ini misalkan katakanlah afirmasi diterima ya kan, dapat afirmasi katakanlah serdik dan usia sebesar katakanlah ya 50% atau berapa. Mungkin penempatannya itu di tempat lain. Ditempatkan di formasi lain. Di formasi lain. Ini kasusnya sama sih dengan yang Kemendikbud kemarin. Jadi intinya untuk teman-teman yang P garing L itu tidak perlu gelisah karena itu sudah dinyatakan lulus seperti itu. Tidak akan mungkin menggeser karena itu tadi pengumuman pertama yang kita jadikan acuan itu adalah pengumuman pertama ini. Jadi mungkinkah si P itu menggeser si P garing L? Sepertinya tidak mungkin Bapak Ibu guru ya, karena ya itu tadi sudah dinyatakan lulus. Karena untuk saat ini memang belum ada kebijakan afirmasi. Terlihat di sini bahwa ditambah nilai ini semuanya nol. Artinya apa? Tidak ada aturan untuk afirmasi atau penambahan nilai seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Di sini Profesi Aceh Prakom dan Perancana TL semoga ada perankingan atau turun PG. Alhamdulillah ya, ini amin saja. Seperti itu. Ini ada yang terhormat Bapak Menteri Kemenak, kami mendoakan semoga dalam keadaan sehat. Oke. Kami sudah lama bekerja di pemerintahan ini Pak, dan sampai saat ini nasib kami masih sama dengan yang dulu, yaitu honorer. Saat dibukanya seleksi kami berharap agar sekiranya nasib kami bisa berubah. Namun setelah hasil seleksi keluar sangat banyak yang gagal atau tidak lulus PG atau TL ya. Nah, di Kemenak Provinsi Sumbar membutuhkan 118 kuota yang akan diisi oleh tenaga pengembang teknologi pembelajaran dan hanya 9 orang yang dinyatakan lulus dengan jumlah peserta yang ikut ujian itu 305. Jadi masih ada 108 kuota lagi dong yang tidak terisi. Kami mohon Pak agar sekiranya mengabulkan permintaan kami agar dapat mengisi kekosongan tersebut dengan cara melakukan perankingan sehingga kuota tersebut bisa terisi banyak. Terima kasih. Ya, ini masuk akal juga ya. Kita tunggu nanti pengumuman pasca sanggahnya itu bagaimana. Apakah teman-teman yang P nanti didistribusikan
di Kanwil Kemenak yang terdekat atau gimana kita juga belum tahu Bapak Ibu guru ya. Yang pasti kemungkinan pasti ada. Ini juga ada yang membalas di Kaltara malah nggak ada yang lolos PTP. Di Kaltim ada dari 12 kota yang lolos hanya 3 orang. Berarti ada 9 kota kosong dong. Nah, seperti itu. Ini kasus-kasus yang sekiranya perlu dibahas ya atau perlu dijelaskan oleh pihak Kemenang bagaimana nanti nasibnya teman-teman ini ya kan apakah didistribusikan ke formasi yang kosong kayaknya ini atau bagaimana. Nah, kita juga belum tahu. Oke, seperti itu dulu info dari Capricorn. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk teman-teman yang berjuang di P3K Kemenak. Insya Allah gelombang 2 akan dibuka. Oke, salam semangat terus dari Capricorn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.